Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irka Nurina Makandi, absen 14 dengan NIM 24420502138 dari kelas 1 BAKM. Ini mempresentasikan terkait tugas proyek yang telah saya buat. Untuk pengaplikasian rumus, pada proyek, yang pertama itu saya aplikasikan pada bukti transaksi. Untuk rumus yang pertama atau fungsi yang pertama, saya menggunakan data validation. Untuk data validation sendiri, saya gunakan untuk mempermudah untuk mengenali nama barang yang sudah terjual dan agar menghindari kesalahan input data. Kemudian untuk satuan, di sini saya menggunakan if or, di mana if sendiri itu kan untuk membaca beberapa kondisi. Jadi ketika sabun cuci baju atau nama barang yang memiliki satuan kardus nantinya akan dikelompokkan seperti ini. Nanti akan membaca satuannya itu kardus. Jadi jika nama barang maka kardus. Nah, begitu pula sebaliknya. Namun jika tidak diketahui atau logical text-nya tidak diketahui, maka nantinya akan muncul tidak diketahui. Nah, if or akan memberikan hasil benar jika salah satu kondisinya memenuhi syarat. Dan jika tidak ada satu kondisi yang memenuhi syarat, maka akan diberlakukannya pilihan lain atau tidak diketahui ini. Nah, untuk harga satuan, saya menggunakan if. Jadi, jika logical text-nya itu sama dengan instan atau nama barang, maka akan muncul harganya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk total juga langsung menggunakan sum. Untuk pada bukti transaksi ini, rumus ini juga berlaku diaplikasikan kepada faktur pembelian. Kemudian untuk pengaplikasian rumus lainnya itu juga pada laporan keuangan pada buku besar. Nah, untuk buku besar sendiri itu saya menggunakan pengaplikasiannya itu di nama akun dan nomor akun, yaitu dengan menggunakan data validation. Jadi untuk nomor akun, ketika kita memposting dari jurnal itu langsung saja memilih nomor akun, tidak perlu mencatat manual dan agar tidak terjadi kesalahan input data. Seperti itu. Kemudian untuk yang ini manual, untuk menghitung saldo juga manual. Kemudian untuk kartu persediaan ini saya menggunakan indeks pada bagian biaya per unit persediaan. Indeks sendiri itu berfungsi untuk mengambil sebuah nilai dari range tertentu, dan match yang saya gunakan di sini juga untuk mencari posisi kode nama barang pada range data tertentu. Untuk nolnya sendiri itu juga untuk menemukan kecocokan akar tepat. Nah, seperti contohnya itu, saya ingin mengambil nilai dari kolom biaya per unit, harga beli untuk biaya per unit. Kemudian untuk nama akun, untuk nama barang mie instan. Nah, untuk mie instan sendiri saya cari pada lookup array itu di kolom D, range data D, seperti itu. Kemudian untuk mencari biaya per unit lainnya juga saya menggunakan rumus if, di mana logical text-nya itu pada nama barang. Jadi ketika nama barang itu instan atau barang-barang lainnya, nantinya akan dituliskan secara manual harga belinya. Nah, untuk rumus ini terlalu panjang, jadi untuk pengaplikasiannya lebih disarankan untuk memakai indeks dan match, seperti itu. Kemudian juga ada pengaplikasian if or juga ada pengaplikasian rumus penyusutan garis lurus pada tabel penyusutan. Nah, untuk penyusutan garis lurus ini kita menggunakan rumus SLN pada akumulasi penyusutan. Jadi SLN, harga perolehan 0 itu untuk nilai residu, dan ini itu untuk umur ekonomis barang atau aset per tahun dalam tahunan
Mohon maaf. Kemudian untuk penyusutan bulanan itu tinggal akumulasi penyusutan dibagi 12, dan untuk akumulasi penyusutan tahunan berjalan itu akumulasi penyusutan dikali dengan 72/12. Nah, untuk 72 sendiri itu dilihat dari umur ekonomis dalam bulan dan dibagi dengan 1 tahun, seperti itu. Kita juga dapat membuat tabel penyusutan agar lebih mempermudahkan atau ketika kita ingin mengoreksi atau menyesuaikan. Kemudian pada jurnal penyesuaian atau jurnal-jurnal lain untuk menghitung total kami menggunakan rumus SUM. Kemudian pada kertas kerja kita menggunakan rumus if or pada saldo setelah penyesuaian. Baik itu di sisi debit maupun kredit, namun dengan rumus yang berbeda. Sebenarnya sama, tapi tinggal membalik atau lawan katanya. Jadi fungsi if sendiri itu kan untuk mengambil keputusan. Jadi jika memenuhi syarat itu nanti munculnya apa, dan jika tidak memenuhi syarat itu munculnya apa. Nah, untuk or sendiri itu kan ketika fungsi or akan bernilai benar jika salah satu syarat yang ada di dalamnya itu memenuhi kondisi benar. Nah, seperti rumus yang telah saya buat itu, jika E6 plus G6 min H6 kurang dari 0 atau F6 tidak sama dengan 0, maka nanti jika benar akan 0, namun jika salah akan dihitung menggunakan rumus E6 plus G6 min H6 atau saldo sebelum penyesuaian debit ditambah saldo penyesuaian debit dikurangi dengan saldo penyesuaian kredit. Seperti itu. Jadi ketika jadi ketika nanti saldo penyesuaian ini lebih dari 0, maka yang saldo debit setelah penyesuaian akan 0, jika saldo sebelum penyesuaian ini ada isinya atau lebih dari 0, maka nanti saldo setelah penyesuaian ini akan 0, atau jika tidak maka akan ada perhitungan. Begitu pula dengan saldo setelah penyesuaian bagian kredit. Kita hanya perlu membalik rumus saja, namun dengan inti yang sama. Kemudian juga untuk perhitungan jumlah-jumlah juga menggunakan SUM. Kemudian untuk laporan keuangan, yaitu yang pertama laporan laba rugi, saya membandingkan rumus manual dengan rumus VLOOKUP. Ketika rumus manual itu hanya sama dengan langsung ke sheet kertas kerja dan mengambil nominal yang kita ambil. Kemudian ketika menggunakan VLOOKUP, yaitu VLOOKUP, terus kemudian untuk lookup value-nya kita pakai beban, dan kita ke sheet kertas kerja untuk mengeblok data vertikal yang kita ingin ambil, dan untuk 9 ini kita ambil data kolom ke-9 seperti itu. Nah, VLOOKUP sendiri itu juga berfungsi untuk mempermudah kita mengambil data dari data vertikal. Sama halnya dengan laporan keuangan lainnya, yaitu laporan posisi keuangan dan laporan perubahan ekuitas, juga saya menggunakan fungsi VLOOKUP dan SUM. Kemudian untuk analisis rasio atau perhitungan rasio, di sini saya menghitung rasio solvabilitas, profitabilitas, dan likuiditas sesuai dengan apa yang telah dipelajari sebelumnya. Perhitungan rasio juga berguna untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan dagang yang telah saya ambil. Dengan rasio juga kita dapat mengukur apakah perusahaan tersebut sehat atau tidak sehat atau kurang stabil. Kemudian juga dapat mengidentifikasikan apakah perusahaan tersebut itu kuat atau lemah dari kinerja perusahaan. Kemudian juga dapat membantu manajemen keuangan untuk mengambil keputusan lebih tepat. Kemudian juga terkait ada pengaplikasian penggunaan grafik, di mana kita membuat grafik penjualan agar kita dapat mengetahui apakah penjualan tersebut bersifat stagnan, naik, atau bahkan turun. Untuk elemen-elemen yang kita butuhkan yaitu tanggal penjualan, kemudian total penjualan yang telah diperoleh dalam 1 bulan nantinya akan menghasilkan grafik ini. Jadi dalam grafik ini kita juga mempermudah manajemen atau yang membuat laporan keuangan itu melihat apakah penjualannya itu sudah stabil atau perlu ditingkatkan kembali. Seperti itu. Itu saja elemen-elemen atau fungsi-fungsi yang saya gunakan pada proyek kelompok 3. Mohon maaf apabila ada salah kata dan
penjelasan yang kurang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.